Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa tabibil qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatidz, ibu-ibu sekalian, jamaah kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan rasa syukur atas berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hingga dengan detik ini, sampai dengan hari ini, tidak pernah sedikit pun Allah menghentikan nikmat kepada kita semuanya. Cuman sayangnya kita semuanya ini termasuk golongan orang-orang yang jarang sekali bersyukur, ya. Qalilan ma tashkurun. Allah di dalam surat Al-Mulk juz 29, surat pertama dari juz 29, surat ke-67 di ayat 23. Di situ Allah menjelaskan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang sudah menciptakan kita sebagai manusia dan juga kemudian menjadikan kita semuanya makhluk yang sempurna, memiliki penglihatan, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Akan tetapi Allah sendiri yang menyampaikan, qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kita ini yang mau untuk bersyukur. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang berada di dalam surga juga lebih sedikit dibandingkan yang berada di dalam neraka. Salah satunya qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kita yang mau bersyukur. Ya. Bahkan ulama ini menyampaikan, kalau kita sekedar mengingat-ingat dosa kita saja, hanya dosa saja yang diingat, itu juga bagian dari kufur nikmat. Ada hal-hal lain yang harus lebih diingat dibandingkan dengan dosa, yaitu apa? Yaitu rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Ya, jenengan yang sedang semangat-semangatnya ingin berbuat kebaikan, terus yang diingat hanya dosa-dosa yang pernah dilakukan, hanya dosa saja, maka itu juga tidak disukai oleh Allah. Jenengan sudah bertaubat, kita sudah sholat subuh, sholat zuhur, kemudian sudah ngaji, itu adalah nikmat dari Allah. Jenengan semua datang ke sini, itu adalah nikmat dari Allah, maka harus disyukuri itu. Maka istighfar terbaik adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzubika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nomboten? Mboten hafal jenengan pados teng internet mangke. Nggih, Sayyidul Istighfar. Kata Nabi Muhammad, itu istighfar terbaik di antara istighfar-istighfar yang lain. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan. Ya. Enggak langsung astagfirullah, astagfirullah, enggak. Tapi kita mengakui dulu bahwa kita ini manusia, makhluk yang lemah, dan Allah adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku, aku makhlukmu, makhluk yang lemah. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika, aku dalam genggamanmu ya Allah. Mastata'tu a'udzubika min syarri ma shana'tu. Setelah ini, Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmat yang engkau berikan kepadaku. Yang diingat pertama adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu bi dzambi, baru kemudian aku mengaku bersalah ya Allah, banyak dosa. Tapi sebelum mengingat dosa, kita ingat-ingat dulu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya Allah, engkau sudah memberikan aku mata, sudah memberikan aku telinga, sudah memberikan aku tangan, sudah memberikan aku jamaah pengajian menghafal Quran, sudah memberikan aku kemampuan menghafal Al-Quran yang dulu usiaku yang seperti ini, yang saya dulu tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan rezeki seperti ini ya Allah. Kemudian baru wa abu'u bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku yang telah lalu ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Sekian banyak yang saya baca tadi, Sayyidul Istighfar, faghfirlinya hanya satu kali. Tapi yang lain itu memuji Allah, keagungan Allah, mengakui kelemahan kita, dan mengakui kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui berbagai macam nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu bidzambi, aku mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni aku selain engkau ya Allah. Nyata terakhir seperti itu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kecuali engkau. Ya, doa itu ditutup seperti itu. Maka kunci dari seluruh kehidupan kita bukan sekedar istighfar, tapi mensyukuri berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hanya mengingat-ingat dosa itu adalah orang yang sombong. Karena hanya diingat dosanya, tapi dia lupa bahwa ada Allah, zat yang senantiasa memberikan nikmat kepadanya, yang ampunannya jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Nyata. Maka saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan saya sendiri dengan semuanya, dan di seluruh jamaah manapun, majelis manapun, bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mensyukuri nikmat itu semakin bertambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan kemudian kita bisa mentasarrufkan, menyalurkan nikmat itu di jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau membahas tentang syukur itu ada 1 jam, bahkan kurang waktu 1 jam itu kalau harus khusus membahas tentang syukur saja, mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya bersyukur. Ya, jadi sekarang ini
Jarang sekali orang mau bersyukur. Adanya ngeluh saja. Brambang larang, lombok larang, endok mundak, pitik regane mundak, bayaran panggah, ndak payu, ngeluh semuanya terus, keluhan terus. Awak kok tambah lemu, yuk fleke tambah akeh, yuk tambah keriput. Wah, jerawatku kok enak, ndak hilang-hilang. Terus saja keluhan-keluhan. Ndak pernah mengucapkan alhamdulillah ya Allah, mataku ini masih normal. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa berjalan dengan tegak, dengan baik. Alhamdulillah iso kedep ya Allah. Jenengan tadi pernah hitung kedepnya jenengan berapa kali? Padahal ndak kedep itu mata panas sekali. Tapi itu jarang sekali disyukuri, jarang sekali mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, jarang. Anak yang dua bilang astagfirullah, diomongin nakal, astagfirullah yang keluar. Nggak pernah bersyukur alhamdulillah kudu anak nakal. Lek jajal anakku meneng geletak di rumah sakit, nah berarti anakku nakal sehat nih. Jarang kita bersyukur seperti itu. Maka kita sekarang berlatih untuk bersyukur. Dan kali ini kita bersyukur karena memiliki otak, memori dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan cara menghafalkan Al-Qur'an. Jadi jenengan di sini menghafalkan Al-Qur'an itu jangan diniatkan untuk wah aku kok ora hafal lali neh terus kede ini sing de ini ndak hafal sing iki engko lali. Ndak usah khawatir ya. Hafal itu bonus. Yang penting adalah usaha kita ikhtiar mensyukuri Allah memberikan karunia berupa otak untuk berpikir, untuk menghafalkan. Allah memberikan mukjizat berupa Al-Quran. Kita syukuri ini semuanya dengan cara menghafalkan Al-Quran. Ngaten, baik. Baik yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita surat Al-A'la ayat 1 sampai berapa kalau ini? Sampai 5. Kita murojaah bersama-sama. Kita baca pertama tanpa dengan melihat mushaf, silahkan. Baru kemudian yang kedua nanti tanpa melihat mushaf. Silakan bisa dilihat ke depan kalau terlihat jelas. Kalau tidak terlihat jelas, silahkan bisa melihat mushaf. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5, awali dengan ta'awudz. Oh ya, sebelum itu mari kita buka terlebih dahulu majelis pagi ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Li ridha illa wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Baik, sekarang kita tanpa melihat mushaf ya. Sabbihisma alladzi khalaqa walladzi qaddara walladzi akhraja faja'alahu. Siap, wahid, ithnani, thalatha. Baik, hati-hati di ayat 5 menggunakan huruf fa, bukan wa, bukan waja'alahu tapi faja'alahu. Wa hanya di sini dan di sini saja.
Walladzi walladzi alladzi. Nah, di ayat 5 faja'alahu. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita tadi sampai sini kan? Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sekarang ayat 6. Masuk ke yatain. Tangannya ayat 6 sebelah kanan dibuka dulu, tekuk satu kelingkingnya. Ini 6, ya, ditempelkan di telapak tangan kelingkingnya ujungnya. Ini 6. Silakan bisa dilihat ke depan atau dilihat mushafnya kalau tidak dilihat ke depan. 6 sanuqri'uka. Lagi. Sekali lagi. 7 illa masya Allah. Lagi. Sekali lagi. Mulai 6. 6. Sekali lagi. Delapan wa nuyassiruka. Lagi. Sekali lagi. Baik. 9 fadzakir. Lagi. Baik, silakan. 8 dan 9. Wahid, itnani, thalatha. Lagi. Ya, hati-hati 8 ya. Jangan salah, bukan you dulu tapi no. Sering kali orang bingung. Wa nuyassiruka atau wa yunassiruka. Ya. Di sini wanu, di sini sanu. Di sini sa, di sini wa. Sanu, wanu, gitu ya. Jadi bukan wa yunassiruka tapi wa nuyassiruka. Sanuqri'uka illa masya Allah wa nuyassiruka fadzakir. Silakan yatainya ayat 6 sampai 9 sebanyak 3 kali yang keras. Wahid, itnani, thalatha. 6 sanuqri'uka. 7 illa masya Allah. 8 9 fad. Lagi 6 sanuq. 7 8 9. Sekali lagi 6. Baik, ya itu yatainya. Sekarang kita masuk ke fahmil Quran. Ganti saya ya. Kalau di situ tidak terlihat, boleh dilihat mushafnya. Sa'akan nuqri'uka, kami bacakan kepadamu, fa maka la tidak tansa engkau lupa. Ulangi lagi ya, ikuti suara saya. Sa'akan nuqri'uka, kami bacakan kepadamu, fala maka tidak tansa engkau lupa.
Perhatikan kata sanuqri'uka. Itu tadi saya penggal menjadi sa dan nuqri'uka. Untuk membuat panjenengan paham, sa itu artinya akan. Kalau panjenengan dalam Al-Qur'an menemui kata-kata sa atau saufa, itu artinya akan. Nah, akan. Nuqri'uka dari kata qara'a, artinya mendengar, membaca, ya. Quran, qara'a, iqra, itu artinya baca. Nu di depan menunjukkan kami. Nuqri'u berarti kami baca. Ka engkau. Jadi sanuqri'uka, maka akan kami bacakan kepadamu. Ya. Apa yang dibacakan? Al-Quran. Fala tangsa, maka engkau tidak akan lupa. Jadi Nabi Muhammad ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad wahyu, tidak akan lupa, ya. Dan Al-Qur'an ini tidak akan pernah dilupakan sampai akhir zaman nanti, ya. Tidak akan pernah Al-Quran itu dilupakan, ya. Semuanya akan saling menjaga, termasuk panjenengan ini hafizul Quran, penjaga Al-Quran, ya. Itulah yang disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah, mereka yang menjaga Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini begitu unik dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, ya? Karena terjaga. Sudah oleh Allah disampaikan bahwa Al-Quran tidak akan pernah hilang karena dijaga oleh semua umat Islam, ya. Itulah mukjizat Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang akan terus berubah. Injil itu sudah berapa kali terjadi perubahan-perubahan, ya. Injil masing-masing Injil berbeda-beda, ya. Injil ada namanya Injil King Luther, ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, semuanya berbeda-beda dan tidak sama karena sudah berubah kata-katanya. Tapi Al-Quran hanya ada satu di dunia, ya. Makanya orang yang membaca Al-Quran asli ayatnya tanpa tahu terjemahannya, dia pun mendapatkan pahala. Satu huruf berapa pahalanya? 10. Bahkan alif lam mim bukan satu huruf tapi berapa? 3 huruf. Kenapa kok membaca Al-Quran saja tanpa melihat tahu maknanya berpahala? Karena itu untuk menjaga keaslian Al-Quran. Banyak orang berpikir mau tok orang ngerti artinya, orang enak gunane. Salah. Baca tok tidak tahu artinya, ada gunanya. Gunanya untuk menjaga keaslian Al-Quran itu. Tapi memang justru lebih baik membaca, memahami maknanya, ya. Karena Al-Quran itu petunjuk untuk sebagai pedoman manusia. Tapi jangan salah, membaca pun tanpa tahu maknanya itu mendapatkan pahala. Jangan suka terus menjelek-jelekan orang yang membaca Al-Quran tanpa makna, ngaten, ya. Karena dengan makna itu dia akan terus bisa menjaga keaslian. Dan Allah ketika menyampaikan sanuqri'uka, aku bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tangsa, engkau tidak akan lupa. Kita lanjutkan ayat 7. Illa kecuali masya Allah, Allah menghendaki. Iya. Kita ulangi ya. Illa kecuali masya Allah, jika Allah menghendaki. Innahu sesungguhnya dia, ya'lamu dia mengetahui, al-jahra yang terang, wama dan apa yang yakhfa tersembunyi. Kita ulangi ya. Innahu sesungguhnya dia Allah, ya'lamu dia mengetahui, al-jahra yang terang,
Wama dan apa yang yakhfa tersembunyi. Ya, yakhfa. Jahra itu jahar. Ya, kalau orang membaca surat di dalam sholat malam itu jahr, keras. Jahar lawannya bisa sir, kecil. Sir itu suaranya kecil, lirih. Ada lagi yakhfa, itu khafi. Khafi itu tersembunyi, tidak jelas, tidak terlihat. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui, baik itu yang ditampakkan maupun yang tersembunyi. Ya, tidak ada sedikit pun yang tidak berada dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya pernah ada kisah seorang kiai di sebuah pondok itu, atas ngatan menika, ini santri-santrinya di sini dikasih pisau satu-satu sama burung, ya, sama burung kecil yang hidup dikasih satu-satu. Pagi dikasih tahu kiainya, silakan sekarang anak-anak panjenengan semuanya ada di sini yang sudah mendapatkan pisau dan burung yang masih hidup ini, pergi dari sini, turun dari masjid, keluar kemanapun tempatnya, cari tempat dan sembelih burung ini. Syaratnya tidak boleh ada yang tahu. Setelah selesai datang ke sini, laporkan kepada saya. Ngaten kata kiainya. Semuanya nyari tempat sembunyi. Anak sing ning jero jeding sana. Ada yang keluar di bawah pohon, ada yang sampai ke gunung, ada yang ke hutan, ke gua, nyari tempat. Didelok wis ora enek sing ketok mengawasi, disembelih. Semuanya setelah selesai balik lagi ke pondok. Semuanya sudah berhasil menyembelih burung satu persatu. Ini kiai, saya tidak ada yang melihat, sudah saya sembelih. Saya di bawah gunung, di jurang, ada yang di dalam gua segala macam. Ada satu orang santri yang mengatakan, santri ini masih hidup burungnya. Loh kok masih hidup? Kok nggak nuruti perintah kiai, suruh nyembelih di tempat yang tidak ada yang mengetahui kok? Saya cari dimanapun tidak ada ya kiai. Semuanya saya merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi hakikatnya itu bahwa orang dimanapun tempatnya berada, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, Allah maha mengetahui yang kita tunjukkan maupun yang kita sembunyikan. Maka lakukan segala sesuatu itu semata-mata untuk Allah. Karena jenengan tampakkan usaha jenengan, ibadah jenengan, tapi bukan karena Allah, itu semuanya akan sia-sia. Ya, kita lanjutkan. Ayat 8. Wa dan nuyassiruka, kami mudahkan bagimu, li untuk al-yusra, kemudahan. Kita ulangi. Wa dan nuyassiruka, kami mudahkan bagimu, lil yusra, untuk kemudahan. Artinya kita itu menjadi umat Islam mudah sekali, tidak ada yang sulit. Semuanya itu oleh Allah dimudahkan untuk manusia. Hidup di dunia mudah, bisa mendapatkan udara, tidak usah bayar, mendapatkan matahari, vitamin D, DD, caring, tidak usah bayar. Ya, semuanya oleh Allah diberikan kemudahan. Dan menjadi umat Islam itu mudah. Ketika salah cukup beristighfar, diampuni dosanya oleh Allah. Besok salah lagi, istighfar lagi, diampuni dosanya oleh Allah. Coba kalau di zaman umatnya Nabi Musa, jadi kan tahu umatnya Nabi Musa itu kalau sudah bersalah mau tobat, caranya gimana? Harus bunuh diri. Untuk bisa diampuni Allah, syaratnya kalau dia mau bertobat harus bunuh diri. Jadi kan sanggup. Salah
terus harus bunuh diri, baru diampuni oleh Allah. Enak banget umatnya Nabi Muhammad ini. Wis amen salahai diampuni oleh Allah terus. Allah sifatnya Al-Ghaffar, Maha Pengampun berulang-ulang. Salah diampuni, salah diampuni, salah diampuni. Tinggal menunggu ketika salah diampuni dulu atau dicabut dulu nyawanya oleh Allah. Nah, ketika dicabut dulu belum sempat beristighfar, bertobat, maka di situ letak dia melakukan dosanya. Nyata ya. Jadi dan umatnya Nabi Muhammad kita itu diberikan kemudahan ketika nanti di hari kiamat yang dihisab itu kita dulu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad ketinggalan nanti dulu. Yang penting umatnya Nabi Muhammad masuk surga dulu. Mudah kan? Elean. Tapi itulah syafaatnya Rasulullah, luar biasa. Kita semuanya harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, kemudian mohon ampunan kepada Allah, memohon didahulukan syafaatnya, didahulukan umatnya untuk masuk surga, lebih diutamakan dibandingkan umat-umat terdahulu. Wa nuyassiruka lil yusra. Kita semuanya itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus banyak bersyukur. Kita lanjutkan ayat 9. Fa maka zakir, berikan peringatan. Inna fa'ati, karena bermanfaat, az-zikra, peringatan itu. Kita ulangi. Fa maka zakir, berilah peringatan. Inna fa'ati, karena bermanfaat, az-zikra, peringatan itu. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian wahyunya itu masuk ke dalam Nabi Muhammad dan ditakdirkan tidak pernah lupa. Kemudian Allah menyampaikan, dimudahkan kita semuanya, wa nuyassiruka lil yusra. Maka ketika itu semuanya disampaikan kepada Nabi Muhammad diperintah, fadzakir, beritahu mereka, beri peringatan mereka, karena apa yang engkau sampaikan ini akan sangat bermanfaat kepada mereka. Mereka akan sangat senang masuk ke dalam agama Islam, senang sekali dengan Allah, senang sekali dicintai oleh Allah, senang sekali menjadi umat Nabi Muhammad, karena apa yang engkau sampaikan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Ngaten, saking sayang, makanya Nabi Muhammad itu selalu mengatakan gini, mudahkan, jangan persulit, ya. Yassir wa la tu'assir, permudah, jangan persulit, ya. Wa nuyassiruka, tadi yasir, kata Nabi Muhammad, yasir, mudahkan, wa la tu'assir, jangan engkau persulit. Kemudian yang kedua, basyir, berikan mereka kabar gembira, wa la tunafir, jangan ditakut-takuti. Itu Nabi Muhammad, caranya berdakwah seperti itu. Sekarang kan boten ditakut-takuti, anaknya pemenang, tidak sholat lebih rokok loh zaman kok. Ya, akhirnya dari kecil itu kita sudah merasa takut, Allah itu kejam, neraka tok di sini. Ya, kalau tidak sholat, tidak manut, nanti neraka. Padahal kita harus, ada orang juga ketika sholat, saya ingat kemarin itu di medsos, ada orang, ada mu'alaf jadi kalau besar kalau salah, sholat di awal pertama kali disyuting, terus di situ komennya banyak sekali menyalahkan, tangannya salah, harusnya begini, menyalahkan toh isinya. Ya. Kita itu sekarang akhir zaman jadi orang yang suka menyalahkan orang lain, ya, sehingga orang lain itu akhirnya takut, mau ngapalnya Quran takut, mau belajar takut, mau masuk masjid takut, karena ditakut-takuti. Keliru sholat ikut, misalnya ada orang yang sholatnya sedekapnya salah, atau orang yang melakukan ibadahnya salah, kemudian disalahkan, dikafirkan, dibid'ahkan segala macam, akhirnya mau ngapa-ngapain takut, ya. Padahal Nabi Muhammad menyampaikan berbeda. Yassiru wala yassiru wala tu'assiru,
basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan engkau persulit. Beri kabar gembira, jangan engkau takut-takuti. Nah, makanya ini semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan kita itu nanti akan kita terima di akhirat kelak, dan hidup kita dunia yang sementara akan sia-sia kalau tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan dari ayat yang kita hafalkan. Baik, kita awali dengan ta'awudz bersama-sama sebelum kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca. Sanuqri'uka fala tansa. Silakan. Baik, perhatikan kata sanuqu, qaf mantul, qalqalah. Qaf sifatnya tebal, maka ketika mantul dia mulutnya tidak boleh sambil ditarik tersenyum. Sanuqa tidak boleh, tapi sanuqu, sanuqri'uka, sanuqri'uka. Kayak pendek, ri'uka, ka pendek langsung masuk fala. Nun mati ketemu sin, dengungnya yang lama. Tansa, tidak boleh sekedar tansa, tapi tansa. Sa dibaca dua ketukan saja. Meskipun di situ ada coret panjang, fathah panjang, tapi dia tidak boleh dibaca panjang kalau berhenti di sini. Fala tansa, selesai. Baru kalau dia diteruskan ada hamzah, maka dia bacanya 4 ketukan. Fala tansa illa. Tapi karena kita berhenti di sini, maka kita hentikan menjadi satu ayunan saja. Tansa. Selesai, tidak boleh panjang-panjang. Sanuqri'uka fala tansa. Silakan. Lagi. Ya, sa jangan terlalu banyak lagi. Tansa, tek, berhenti, ya. Tansa, tek. Teknya buat usah diwawas. Teknya saya saja. Tansa, tansa. Jangan tansa terlalu panjang, ya. Tiga lagi, sambil keduka 1, 2, 3. Iya. Illa masya Allah. Ya, masya. Sya ini 4 ketukan, ya, atau 2 ayunan. Masya. Kemudian Allah, Allah itu ini harusnya 2 ketukan, tapi karena dia diwakafkan, dia berhenti di sini, maka dia dibaca lebih panjang. Panjangnya sama dengan ini. Masya Allah. Ya, karena diwakafkan. Illa masya Allah. Silakan. Illa masya Allah. Baik. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Perhatikan di sini, innahu, hunya panjang. Innahu ya'lamul jahra, ra pendek. Jahra wa ma pakai kha, yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Silakan. Lagi.
Yakhfa, fa hanya 2 ketukan. Yakhfa, selesai. Yakhfa, tidak boleh yakhfa. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Lagi, betul. Baik, mulai illa 1, 2, 3. Sekali lagi. Illa ma Allah innahu ya'lamul. Dibaca lagi tapi sambil dilihat terjemahannya. Saya baca dulu, lihat terjemahannya. Saya baca mulai dari ayat 6, lihat terjemahannya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Silakan. Tansa illa ma. Lagi, lihat terjemahan. Sanuqri'uka. Wa nuyassiruka lil yusra. Perhatikan di sini. Wa nuyas, sinnya ada tasydid. Tidak boleh wa nuyassiruka, tapi wa nuyassiruka gitu ya. Wa nuyassiruka, ka pendek, lil yusra. Hati-hati, lil yusra tidak boleh mantul. Lil, lamnya tidak boleh mantul. Lil, yus, sinnya tidak boleh mantul. Yus, menjadi lil yusra. Lil yusra, yusra itu tidak boleh. Yusra, lil yusra. Berarti kan lil yusra, lil yusra. Silakan. Lagi. Yus harus mengalir. Dia namanya, sifatnya rakhawah, mengalir. Yus tidak boleh ditahan. Lil yusra, mentang-mentang benora mantul jempol. Lil yusra. Nah, itu is triknya ngoten biasa nih. Tapi salah. Lil yusra. Silakan. Wa nuyassiruka lil yusra. Lagi. Lagi. Lihat terjemahan sekarang. Wa nuyassiruka lil yusra. Sekali lagi, lihat terjemahan. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Ya, kita kupas satu-satu. Fadzakir
fadzakir. Ini kafnya disukun, di tasdid. Fadzakir. Kir ra-nya ya. Ini sifatnya tipis, maka boleh mesem. Fadzakir. Malah tidak boleh fadzakir. Tidak boleh. Fadzakir ini gunnah in nafa'atil til ada tasdid til zik kaf tidak boleh mantul zikra tidak boleh ya zikra ada sedikit hamas tapi sedikit saja zikra saya tempelkan mic-nya sekejap zikra ada hamas sedikit tidak boleh banyak menjadi zikra itu juga tidak boleh ya inna fa'atil zikra saya ulangi fadzakir inna fa'atil zikra silakan lagi baik lihat terjemahan sekarang fadzakir in nafa'atil dzikra sekali lagi baik, saya baca dulu, perhatikan mulai ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra silakan baik, sekarang dilihat tulisannya, jangan dihafalkan, baca sebanyak 3 kali. Kemudian kita tutup setelah itu. 3 kali ya, tulisannya kalau merasa tulisan sudah bisa, lihat terjemahannya. Yang penting tidak dihafal 3 kali. Wahid ithnani thalatha. Sanuqa
Ya, silakan ditutup mushafnya sekarang. Ya, lagi. Insyaallah 10 menit langsung hafal. Ya, sanuqri'uka. Ayat berapa? Ayat 6. Sanuqri'uka. Sanuqri'uka fala tansa. Silakan. Sanuqri'uka fala tansa. Lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Seakan nuqri'uka, kami bacakan kepadamu, fala maka tidak tansa engkau lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Iya, jadi Allah akan membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa. Jadi illa masya Allah yang akan kita baca ini itu hanyalah menjelaskan bahwa bagi Allah mudah saja menghilangkan hafalan itu, akan tapi Allah tidak menghendakinya. Illa masya Allah. Silakan. Illa masya Allah. Lagi. Innahu ya'lamul jahra. Innahu ya'lamul jahra. Innahu sesungguhnya dia Allah ya'lamul jahra, mengetahui yang jahar, yang tampak. Wa ma yakhfa. Dan yang tersembunyi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sekali lagi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sekali lagi. Saya baca illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Silakan. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Lagi. Baik, pakai shin ya. Masya, bukan masa Allah. Sya'a itu artinya kehendak. Sya'a. Kalau sa'a itu artinya buruk. Ya, jauh berbeda. Sya'a Allah, kehendak Allah. Kalau sa'a Allah, Allah buruk. Berbeda makna, jauh. Saya ulangi. Wa nuyas sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Lagi sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Alhamdulillah, sudah hafal nggih? Insyaallah. Kita lanjutkan.
Wa nuyassiruka lil yusra. Iya, wa nuyassiruka, dan kami mudahkan kepadamu lil yusra, jalan yang mudah, yaitu agama Islam. Dengan ayat ini kita harus meyakini bahwa seluruh syariat Allah di dalam agama Islam itu pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada syariat Allah yang menzalimi hambanya, apapun syariatnya itu. Tidak boleh kita melanggar, mengatakan aku tidak mau syariat ini, tidak apik, tidak enak, ya, tidak boleh seperti itu. Karena semua syariat itu tujuannya untuk kebaikan umat Islam, untuk manusia, ya. Syariat puasa, aku tidak mau puasa, marahin luwe aku, itu tidak boleh, ya. Syariat-syariat yang lain, nah menurut saya ini biasanya tentang ibu-ibu ini, syariat poligami misalnya, itu juga syariatnya Allah menentukan pasti tidak untuk menzalimi hambanya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang itu semuanya tidak masuk ke akal manusia tapi harus diimani, ya. Ini dia, wa nuyassiruka lil yusra. Setiap kebaikan oleh Allah sudah masukkan di dalam agama Islam, kemudahan. Wa nuyassiruka lil yusra. Silakan. Sekali lagi. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya, baik, tidak boleh mantul ya. Yusra, sinnya panjang. Baik, kita lanjutkan. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Fadzakir, maka berilah peringatan, in nafa'ati, akan memberikan manfaat, dzikra, peringatan itu. In nafa'atil dzikra. Silakan. In fadzakir in nafa'atil dzikra. Hai, saya rangkai. Wa nuyassiruka lil yusra, fadzakir in nafa'atil dzikra. Silakan. Wa nuyassiruka lil yusra, fadzakir in nafa'atil dzikra. Baik, hafal insyaallah nggih. Saya rangkai mulai dari ayat 6. Lihat, sanuqri'uka illa masyaallah wa nuyassiruka fadzakir. Sa i wa fa. Sa i wa fa. Seringkali yang tertukar ini, hati-hati. Maka huruf di depannya, karena ini hampir mirip nuqri, nu yas, baik, saya baca dulu, perhatikan ayat 6 sampai ayat 9. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra. Gitu ya. Silakan. Sa'i wa fa. Wahid, itsnani, tsalatsa. Nah
Nawa? Wa nuyassiruka. Diawali huruf wa. Setelah wa niku nu. Nah, kalau setelah nu ini bingung, wa nu apa ya? Hurufnya yas. Yas. Wa nuyassiruka, ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Baik. Sekarang kita coba lagi, sekali lagi. Sanuqri'uka. Kemudian illa, terus ini apa? Wa nuyassiruka, terus fadzakir. Siap? Sanuqri'uka wahid ithnani tsalatsa. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Baik. Ayat 6 napa tadi? Sanuqri'uka. Kita cek yadainya. 6 napa? Sanuqri'uka. Lengkapnya. Baik, ayat 7 yadainya napa? Illa masya Allah. Lengkapnya? Ayat 8 yadainya napa? Wa nuyassiruka. Lengkapnya? Ayat 8. Ayat 9 apa? Lengkapnya. Baik. Ayat 9 kita mundur. 9 apa? Fadzakir. Lengkapnya? Ayat 8 apa? Lengkapnya? Ayat 7 nawa? Illa. Lengkapnya? Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat 6. Wasa. Sa napa wa? Sanuqri'uka. Lengkapnya? Baik, kata nggih, sanuqri'uka illa masyaallah wa nuyassiruka, kemudian fadzakir. Coba saya baca. Fadzakir in nafa'atiz dzikra wa nuyassiruka lil yusra illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa sanuqri'uka fala tansa. Coba jenengan bersama-sama mulai 9. Fadzakir 8 siruka 7 6. Masya Allah, sudah lama hafalnya sepertinya, baik. Alhamdulillah. Terakhir kita tutup, sebelum kita tutup kita rangkai lagi. Maaf, hari ini tidak ada narasi, tidak ada video maupun gambar. Kita ulangi mulai ayat 6. Tadi dibalik sudah bisa, insya Allah lebih lancar lagi. Ya, mulai ayat 6 sampai ayat 9. Sanuqri'uka wahid ithnani tsalatsa.
Sekarang saya rangkai mulai ayat 1. Perhatikan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra. Bisa nggih? Insyaallah bersama-sama. Yang keras suaranya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wal qaddara Sadaqallahul azim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menitipkan satu ilmu lagi kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjaganya, menghafalkannya, lebih-lebih yang paling utama kami bisa mengamalkannya. Semakin kita menghafalkan Al-Quran, memahami maknanya, semakin kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kita dengan Allah dan kita semakin cinta kepadanya. Ya. Jadi tujuan kita menghafalkan supaya kita semakin mengenal kenapa sebenarnya Allah menciptakan kita semuanya. Begitu sayangnya Allah kepada kita semua. Ya. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah, orang dari pelosok desa, tidak memiliki pendidikan apa-apa. Ketika ketemu dengan Rasulullah, dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, nanti saya yang menghisab itu siapa?" Yang menghisab, kata Rasul, dijawab, "Yang menghisab engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia senang luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa sangat mencintai Allah dan Allah sangat mencintai dia. Allah itu kasih sayangnya kepada kita 1000 kali lipat lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jenengan ketika memiliki putrane salah diseneni, tapi ketika dia sudah meminta maaf, jenengan pasti akan memaafkannya. Betul ya? Allah kasih sayangnya jauh lebih dari itu, 1000 kali lipat dibanding kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak. Maka kita dengan menjadi hamba Allah semakin bersyukur karena kita akan senantiasa dicintai dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Semoga apa yang kita hafalkan ini bermanfaat buat kita dan kita semakin diberikan keistiqomahan untuk senantiasa terus menghafal Al-Quran sampai akhir hayat kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.